Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Pradila. Di video ini kali ini kakak mau bahas soal PK part 16. Semoga video ini membantu adik-adik ya. Nah sekarang itu udah hamil. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Beberapa hari lebih. Kalian gimana nih persiapannya? Jangan main-main lagi ya, semangat itu terus materi sekarang. Oke adik-adik, nah semoga video ini membantu adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Semoga channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke adik-adik semua, tanpa berlama-lama yuk kita simak videonya. Let's check it out. Oke adik-adik semua, kita masuk ke soal yang pertama. Hasil pengurangan 3x tambah y bagi 3 oleh y kurang 2x per 2 adalah. Jadi kita tulis di sini aja ya. 3x tambah y per 3. Per 3 ini ya. Dikurang dengan y kurang 2x per 2. Jadi kalau kita cari ini FBB nya antara 3 dan 2 itu kan dia 6 ya. 6 bagi 3 2, berarti 2 kali 3x tambah y kurang 6 bagi 2 kan 3 ya, 3 kali y kurang 2x. Nah sehingga kalau kita kaliin di dalam ini 6x tambah 2y min 3 dikali y min 3y, lalu min kali min positif ya, positif 3 kali 2x berarti 6x per 6. Oke, sehingga kalau kita tambahin semua dengan peradaban sama, 6x tambah 6x 12x dan 2y kurang y min y per 6. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option A. Nah ini soal pertama menggambak ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, diketahui A, B, C adalah bilangan real positif jika akar BC dibagi akar A, B kali B pangkat 5 sama dengan BC, maka C adalah. Jadi kita dapat tuliskan di sini ya, akar BC per akar A pangkat B kali B pangkat 5 ya kan, sama dengan A kali B. Nah oke, ini akarnya yang besar ya, maaf. Jadi ini akarnya ini antara atas dan bawah ini bisa kita satuin aja, berarti B kali C per A pangkat B kali B pangkat 5. Jadi akarnya kita satuin aja, itu dikali A dengan B. Nah kalau akar ini kita keluarkan, berarti ini jadinya BC per A pangkat B kali B pangkat 5 sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah jadi ini kita pindahin, bisa ya. Nah lalu kita kali silang, BC sama dengan A pangkat 2 kali B pangkat 2, kita kali dengan A pangkat 4 B pangkat 5. Jadi nilai C nya sama dengan, nah kalau perkalian ya pangkatnya ditambah ya, 2 tambah 4 kan 6, berarti A pangkat 6 dikali B pangkat 7 dibagi B, coret B nya berarti sisa C nya sama dengan A pangkat 6 ini B pangkat 6. Jadi kalau ini kan sama pangkat 1 ya, 7 kurang 1 kan pangkatnya 6 gitu. Jadi jawaban yang benar adalah option E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Jadi nilai 10 ini merupakan hasil operasi 2, 30 sama 5. Nah dengan menggunakan pola aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah, jadi kalau kita lihat polanya ini bisa 30 bagi 2 ya, 30 bagi 2 12 dan dikurangi dengan 5 adalah 10, berarti ini polanya 30 dibagi 2 dikurang 5 sama dengan 10. Sehingga kita bisa pakai juga nih buat yang ini. Ini polanya kita bagi juga lalu kita kurangi, berarti
45 dibagi 3 dikurang 9. Jadi 15 kurang 9 adalah 6. Yeay, gampang banget ya. Jadi jawabannya adalah option A. Next, soal berikutnya. Nah, ini juga sama soalnya ya. Jadi adik juga mencari polanya dimana hasilnya harus 23. Nah, kalau kita lihat nih bisa polanya 7 kali 5 ya. 7 kali 5 kan 35 ya. Lalu kurangi dengan 4 kali 3. 4 dikali dengan 3 kan 12 gitu. Sehingga jawabannya adalah 23. Yeay, dapat polanya. Nah, untuk yang B ini juga 5 dikali 8 ya. Lalu dikurangi 4 dikali dengan 6. 5 kali 8 kan 45 dikurang dengan 24. Kayaknya 40 ya. 40 kurang 24 adalah 16. Oke, jadi jawabannya benar adalah option B. Oke, gampang ya adik. Nah, ini soal yang sering keluar juga nih yang kayak gini gitu. Oke, next kita coba soal yang ini. Pertidaksamaan dengan daerah yang dihasil sebagai representasi si hubungan penyelesaiannya adalah. Jadi adik-adik kita kan tahu ya kalau ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, ini nilainya terletak di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di 4. Kita ingat bahwa berlaku rumus A X tambah BY sama dengan A dikali dengan B. Oke, berarti ini, nah kalau misalnya ini adalah di sumbu X nya 6, berarti ini kita anggap dia adalah B nya, ini kita anggap A nya karena dikali silang gitu ya. Nah, karena ini 6B berarti ini 4A ya. Kalau di 4A kan variabelnya X, berarti ini 4X tambah, kalau ini B nya 6 berarti ini 6Y. Nah, A kali B berarti 6 kali 4 kan 24 tuh. Oke. Nah, jadi 4X tambah 6Y, nah dikurang 24. Nah, kalau kita substitusikan misalnya dia terletak di titik misal ya di 1,1 nih, berarti kan X nya 1, Y nya 1. Nah, ini kan kalau kita kali kan 6 kali 4 tuh kan bagusnya kita sederhanakan dulu lah ya. Ini sama-sama bagi 2 nih, 2X tambah 3Y dikurang 12. Nah, tandanya itu kecil dari 0 gitu adik. Jadi ini jawabannya ya, kecil dari 0. Jadi jawabannya tepat adalah option A. Next, soal terakhir. Nah, oke, paham sifatnya ya. Jadi ini tuh harga satu buku dan satu pensil 55.000, selisih harga satu buku dan satu pensil 25.000. Berarti jika harga satu pensil adalah A, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q adalah. Nah, jadi kita anggap aja nih variabel si bukunya adalah si X. Ini kita anggap X, ini kita anggap Y ya. Jadi di sini dapat kita tuliskan X tambah Y di 55.000, lalu X kurang Y karena dibilang selisih itu tadi kan 25.000 ya, 25.000. Sehingga kalau kita lihat ini 2X, ini tak ada, ini kita tutup 80.000, berarti X nya sama dengan 40.000. Nah, otomatis untuk Y karena satu pensil aja 40.000 berarti satu buku aja 40.000, berarti satu pensil 15.000 gitu. Nah, karena kita anggap tadi satu pensil adalah A, berarti ini adalah 15.000. Oke, berarti 15.000 itu kecil dari 20.000. Itu berarti P kecil dari Q. Jadi jawaban yang benar adalah B, atau ini disebut juga dengan Q besar dari P. Oke adik, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi
di channel edukasi yang berkembang. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih and see you on my next video. Dadah.